Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irsyad Lutfi dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas Pakis atau dalam kepanjangan presentasi karya inovasi santri yang ke-11. Dan pada kali ini yaitu dengan tema Tebar Sapa Teman Belajar di Saat Pandemi. Yang akan saya lakukan di video ini, karena para asatid itu memberikan pilihan, salah satunya berbentuk podcast untuk Pakis kali ini, dan saya akan mengambil pilihan podcast tersebut. Cuma nantinya saya tidak akan berbicara seorang diri, karena podcast itu biasanya minimal 2 orang, dan saya akan mengajak teman saya untuk diajak bicara podcast kali ini. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saksikan podcastnya. Selamat datang. Ya, halo. Oke. Boleh memperkenalkan nama lengkap siapa? Nama saya Rangga Saiful Mustafa. Rangga Saiful Mustafa. Jadi teman-teman, seperti yang tadi pembukaan saya akan ditemani, dan ini yang akan menemani saya, yaitu Rangga. Oke. Sebelumnya terima kasih ya telah mau untuk membantu saya mengerjakan tugas Pakis ini. Ya, siap, sama-sama. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mungkin ya menanyakanlah beberapa pertanyaan, yaitu tentang yang sekarang lagi panas-panasnya mungkin bagi kita ya, yaitu tentang pandemi mungkin ya. Apalagi kita sebagai pelajar mungkin ya. Cuman nanti kita akan menanyakan lebih dalam lagi. Cuman sebelumnya saya akan menanyakan dulu dari pendapat dari Rangga sendiri. Apa sih sisi positif dan negatifnya ada pandemi tersebut? Boleh dijelaskan? Untuk sisi positifnya ya kita bisa berkumpul dengan keluarga itu bisa lebih lama gitu. Lebih lama ya, biasanya kan. Jadi biasanya kita sekolah terus pulang capek langsung di kamar ya, tidur. Di kamar. Paling kalau misalnya nggak ada pandemi itu bertemu dengan keluarga malam itu pun sebentar karena waktu istirahat ya. Betul. Sekarang tuh bisa 24 jam 24 jam lah hitungnya ya, karena nggak akan kemana-mana gitu. Ya, betul. Untuk itu mungkin sisi positifnya ya. Untuk sisi negatifnya menurut Rangga itu bagaimana sih? Untuk sisi negatifnya ya kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak bisa kemana-mana. Kita mau keluar pun, mau sekolah, mau kemana pun ya kita tuh terbatas gitu. Terbatas, susah ya, mungkin ya. Susah banget. Biasanya kan apalagi makhluk seperti kayak manusia lah kehitungnya ya, ingin bebas gitu ya, mau kemana-mana pokoknya bebas. Cuman sekarang berubah drastis mungkin ya, terbatas lah, apalagi kita sebagai pelajar mungkin ya sangat mempengaruhi lah pandemi ini. Oke, mungkin itu dari sisi positif dan negatifnya menurut Rangga. Oke, sekarang saya akan menanyakan bagaimana sih sistem belajar dari Rangga sendiri ketika pandemi, gimana? Kita saya gitu ya. Belajarnya tuh daring ya. Daring, ya. Oke. Udah gitu saya tuh lewat Zoom mungkin. Ya, betul, lewat Zoom, terus ada classroom juga, kumpulan tugas ya. Ya, sama website. Website, oke. Buat materi-materi gitu. Sama berarti dengan saya, kadang lewat Zoom, kadang Zoom itu nggak setiap hari mungkin karena guru juga mengerti dengan keterbatasan kuota kita. Mungkin ya biasanya kan offline itu nggak butuh kuota, kita kan buku. Cuman sekarang kan ya harus ada kuota standby gitu ya. Ya, betul. Oke, itu sistem belajar dari sekolah Rangga mungkin ya. Untuk mengatasi, memanage waktunya, Rangga itu bagaimana mengatur waktu di saat pandemi belajar ini gimana? Mungkin untuk mengatur ngulur ya? Ya, mengatur waktu, maksudnya Zoom itu biasanya di sekolah Rangga jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya kalau Zoom tuh bisa dari jam 8 pagi ya? Pagi ya, sampai jam 9. 1 jam. Sisanya dari classroom mungkin ya, nggak selalu Zoom mungkin ya. Kadang dari mata pelajaran lainnya pun suka dilaksanakannya tuh siang gitu. Siang kadang. Kayak bersesi gitu lah. Bersesi mungkin. Oke, jadi seperti itu mungkin ya. Cuman
akhir-akhir ini ada kabar baik buat pelajar dari Pak Menteri mungkin ya, Pak Nadiem Makarim. Terbukanya sekolah cuman dalam terbatas. Nah, Apakah di sekolah Rangga sudah menerapkan sekolah offline terbatas itu? Nah, di sekolah saya alhamdulillah gitu Ya, udah 2 minggu lalu udah terbatas dengan 10% ya. oh ya, Nah, seminggunya tuh kan kita ujian ya, di situ ada online baik. dan yang mungkin nggak ada atau ada kendala bisa Ya. ke sekolah terbatas juga. Ya, Nah, ya, baik. untuk minggu sekarang sampai minggu berikutnya kita meningkat gitu. Ya, asalnya dari 10% Ya. jadi 20% tatap mukanya seperti Ya. itu. Jadi per sesi ya, per waktu. Ya, Jadi betul. misalnya dalam sistemnya mungkin seminggu kelas 7, seminggu kelas 8. Nah, betul. Oh, ya. Oke, dari belajar alhamdulillah mungkin ya, kabar baik, semoga kedepannya kita terbiasa lagi mungkin ya. Betul. Karena ya beranggapnya ini bukan belajar gitu kalau di rumah ya. Karena ya bosan gitu. Gabut lah kalau bahasa anak mudanya gitu. Ya, betul. Kalau Biasanya di sekolah kan bisa ngobrol-ngobrol, ngobrol, berinteraksi ya. Ya kayak kalau saya kan ini mungkin terakhir mungkin ya, atau nanti kan pilihannya antara kuliah atau tidak mungkin. Cuman ya dari SMP saya berharap semoga mualimin atau SMA ini bahagia gitu ya, senang dengan teman-teman, membuat kenangan. Cuman ya Allah berkata lain gitu, harus ada pandemi yang awet gitu ya di negeri kita 1,5 tahun gitu. Ya, betul. Aduh, semoga lah kedepannya akhir-akhir pembelajaran kita bisa normal kembali lagi mungkin ya. Kalau Rangga itu berarti mulai pandeminya itu dari kelas 7 semester 2 mungkin ya. Betul. Berarti Rangga itu sama dengan saya, cuman bedanya saya itu kelas 10 semester 2. Lagi rame-ramenya gitu, memperkenalan dengan teman, interaksi, ya jajan lah bareng kemana-mana. Pandemi gitu, yang Ya. awalnya 2 minggu mungkin. Kata guru teh kan itu tuh kalau nggak salah udah ujian udah gitu tuh libur 2 minggu. 2 minggu ya. Taunya pandemi naik. Pandemi itu kalau nggak salah bulan awal Maret mungkin ya, dengan pertama kan kita lihat di media sosial Indonesia kebal corona. Nyatanya kebal, benar-benar kebal corona. Cuman kebalnya itu bukan kebal nggak dapat corona, tapi kebal corona itu diam di sini gitu ya, di negeri ini. Awet. Ya awet banget lah. Semoga ya kita hanya bisa berharap, berdoa, dan ya semoga bisa lah ya. Tapi alhamdulillah gitu sekarang tuh COVID-nya di Indonesia udah nurun ya, sudah ke sisi yang lebih baik gitu ya, positif, lebih nurun ya. Semoga aja kedepannya lebih baik lagi, kita lebih normal lagi ya. Apalagi kan sebagai seorang pelajar sangat pengaruh mungkin ya pandemi ini, karena ya gitu interaksi dengan teman-teman itu sangat dibutuhkan dan sekarang sangat dibatasi mungkin. Ya semoga kita rakyat Indonesia dan semua teman-teman di luar sana bisa lebih menurut kepada aturan pemerintah mungkin ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak untuk meminimalisir angka kenaikan COVID lagi mungkin ya. Oke, gitu saja yang bisa saya tanyakan kepada saudara Rangga. Terima kasih waktunya. Siap, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu ya. Terima kasih banget sudah menemani saya di pagi kali ini. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini bersama saudara Rangga ini. Dan mungkin kita akan kembali ke waktu yang kedepannya mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mungkin ya podcast telah terlaksana dengan lancar, dengan beberapa kekurangan mungkin ya. Sebelumnya saya mohon maaf bila di podcast yang tadi itu banyak kesalahan atau kekurangan dari perkataan saya mungkin ya. Mohon dimaklumi. Baik, di sini tujuannya saya berada di sini lagi mungkin akan menarik kesimpulan dari podcast yang telah kita laksanakan tadi. Mungkin yang saya pribadi bisa sampaikan ya, seperti yang kita ketahui, ini semua pandemi ini khususnya sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berserah diri dan berdoa sekuat kita, lebih memperbanyak
lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kita harus yakini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jika Allah saja yakin bahwa kita mampu menghadapi ujian tersebut, lantas mengapa kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri? Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala memperlama pandemi ini di Indonesia, di negeri kita tercinta, dengan tujuan yang mungkin nanti akan kita ketahui bersama mengapa ujian ini begitu lama di negeri kita. Mungkin bisa menjadi karena dosa-dosa dari negerinya atau apapun itu, ya kembali lagi kepada kita. Dan untuk pelajar mungkin ada sisi hikmah, ada kesimpulan yang tadi dapat dari cerita Rangga. Kita sebagai pelajar justru di saat inilah kita keadaan ini melatih kedewasaan kita. Untuk apa? Untuk menjadi lebih dewasa dalam mengatur waktu yang biasanya kita diatur waktu jadwal belajar itu oleh sekolah dari, kalau saya kan dari jam 7 setengah 8 dan sampai jam 3. Tapi kali ini saya justru diatur oleh diri saya sendiri 24 jam berada di kendali tangan saya sendiri gitu. Dan itu membuat kita lebih dewasa dalam mengatur waktu. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini. Dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam video kali ini, dalam pakis kali ini ada kekurangan dan kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.